dan selamat datang kembali di pembahasan khusus untuk Anda. Kita semua kan pernah ya berada dalam situasi tawar-menawar atau negosiasi gitu. Iya, sering banget. Rasanya tuh seringkali kayak adu kuat, adu pinter, atau bahkan adu nekat gitu ya. Haha, bener juga. Tapi sumber kita hari ini, bab 30 dari buku Words That Change Minds karya Shelley Rose Charvet, ini nawarin perspektif yang agak beda nih. Menarik. Gimana tuh? Kunci sukses negosiasi itu ternyata bukan cuma soal apa yang Anda katakan pas di meja perundingan, tapi justrunya persiapan mendalam sebelumnya. Terutama soal memahami siapa sih yang duduk di seberang Anda. Oke, jadi fokusnya di persiapan ya? Betul. Misi kita kali ini adalah menggali gimana persiapan ini, khususnya memahami pola pikir dan motivasi lawan bicara, bisa jadi pembeda yang krusial banget. Oke, mari kita bedah ini. Ya, setuju banget. Bab 30 ini bener-bener nekenin kalau persiapan itu ya fondasi negosiasi yang efektif. Seringkali kita kan terlalu fokus sama argumen kita sendiri ya. Iya, benar. Pengennya menang aja gitu. Nah, padahal buku ini ngingetin kita prinsip dasar. Untuk mengajak orang lain ke tujuan Anda harus menjemput mereka di tempat mereka berada. Oh, oke. Menjemput mereka di tempat mereka berada. Iya, dalam negosiasi, ini artinya Anda perlu masuk ke dalam dunianya lawan bicara, memahami bukan cuma apa maunya mereka, tapi gimana cara mereka mikir. Terus, kenapa sesuatu itu penting buat mereka, dan bahasa apa sih yang paling klik, yang paling nyambung gitu, sama cara mereka memproses informasi. Gitu ya? Nah, disinilah konsep Language and Behavior Profile atau LAB Profile yang dikenalin buku ini jadi relevan banget. Ini kayak semacam alat buat ngedekode motivasi sama pola pengambilan keputusan seseorang lewat bahasa yang mereka pakai. Konsep menjemput mereka di tempat mereka berada itu kedengerannya intuitif ya. Tapi kok kayaknya sering susah dipraktekin gitu ya? Iya sih, Mungkin karena kita terlalu sibuk sama agenda kita sendiri kali ya? bisa jadi. Kita udah punya target sendiri jadi kurang peka sama frekuensi orang lain. Nah, bab 30 ini ngasih ilustrasi yang gamblang banget soal ini. Lewat studi kasus negosiasi antara klien dari industri suku cadang mobil sama serikat pekerja yang, wah ini berpengaruh banget. United Auto Workers, UAW. Oh, kasus UAW itu ya? Iya, itu klasik. Gambaran situasinya tuh cukup pelik ya. Hubungan perusahaan serikat lagi nggak harmonis, terus ada ancaman mogok kerja, dan ada lapisan kompleksitas lain nih. Apa tuh? Ternyata ada keretakan antara perwakilan serikat yang berunding sama anggota serikat yang mereka wakili. Sumbernya nyebutin ada isu perbedaan budaya, ras, sampai kelas sosial yang bikin nggak percaya gitu di internal serikatnya. Wah, itu poin krusial banget. Tantangannya jadi double dong ya? Iya kan? Tim perunding dari perusahaan nggak cukup cuma meyakinkan para perwakilan UAW yang duduk semeja sama mereka. Terus gimana? Mereka harus nyusun strategi dan pesan yang juga bisa diterima dan dipahami sama ribuan anggota serikat di akar rumput itu. Kan mereka yang nanti akhirnya voting setuju atau enggak. Oh iya, bener juga. Percuma deal sama perwakilan kalau anggotanya nolak ya. Persis. Pesan yang cuma efektif buat perwakilan, tapi gagal nyentuh hati dan pikiran para anggota, wah, itu resep kegagalan. Ini bukan negosiasi satu lawan satu jadinya, tapi negosiasi sama audiens yang berlapis. Bener juga. Ini kayak harus nembak 2 target sekaligus pakai 1 peluru komunikasi ya. Lalu, gimana tim perunding perusahaan ini nyiapin amunisi mereka? Strategi spesifik apa yang mereka terapin ngacu ke konsep LAB profile tadi? Nah, disinilah penerapan LAB Profile jadi menarik banget. Tim perunding itu nggak cuma dikasih pengarahan biasa, tapi mereka dilatih secara khusus. Dilatih gimana tuh? Dilatih buat ngenalin dan menggunakan pola bahasa yang selaras sama cara berpikir kedua kelompok target, para perwakilan serikat dan anggota serikat. Wow. Ini bukan soal milih kata-kata yang manis-manis aja ya, tapi lebih ke penyesuaian struktur kalimat, fokus pesannya apa, pilihan katanya gimana, yang benar-benar nyerminin dan ngehargain pola motivasi sama cara proses informasi masing-masing kelompok. Mereka belajar ngomong pakai bahasa mereka. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak contoh konkretnya? Gimana sih pola bahasa ini mungkin beda antara perwakilan sama anggota kalau kita lihat dari kacamata LAB profile? Misalnya, buku ini kan ngebahas beberapa pola kunci tuh. Tentu, kita ambil 2 pola yang relevan banget ya dari LAB Profile dalam konteks ini. Pertama itu sumber motivasi, yang dibedain jadi internal sama eksternal.
Oke, internal versus eksternal. Orang dengan pola internal itu cenderung bikin keputusan berdasarkan standar, nilai, atau keyakinan internal mereka sendiri. Mereka ngerasa atau tahu dari dalam diri mana yang benar atau terbaik. Pakai feeling gitu ya. Kurang lebih. Sebaliknya, orang dengan pola eksternal itu sangat bergantung sama feedback, data, atau pengakuan dari luar buat validasi keputusan atau biar termotivasi. Mereka perlu bukti dari luar. Oke, oke. Nah, dalam kasus Huawei ini, kita bisa berhipotesis nih. Perwakilan serikat yang duduk di meja perundingan itu mungkin punya pola internal yang kuat. Mereka kan negosiator pengalaman, percaya sama penilaian mereka. Tapi, Tapi apa? posisi mereka terhadap anggota serikat itu sifatnya eksternal. Mereka kan harus mempertanggungjawabkan hasil negosiasi ke anggota. Persetujuan anggota itu validasi eksternal yang krusial banget buat mereka. Oke, jadi ada semacam dualitas di sini ya. Perwakilan merasa yakin sama penilaian internalnya, tapi ujung-ujungnya butuh persetujuan eksternal dari anggotanya. Terus, gimana tim perunding perusahaan nyikapin ini dalam bahasa mereka? Nah, mereka harus ngerangkai kalimat yang ngehormatin kedua aspek ini. Misalnya, mereka bisa bilang ke perwakilan, hanya Anda dengan pengalaman Anda yang bisa menilai apakah proposal ini cukup baik buat dibawa ke anggota Anda. Itu ngakuin otoritas internalnya ya? Betul, tapi mereka juga bisa nambahin, dan ketika Anda memutuskan ini langkah yang tepat, kami yakin anggota Anda akan melihat dan menghargai kerja keras serta pertimbangan mendalam yang udah Anda lakukan. Oke, itu nyentuh sisi eksternalnya. Kebutuhan akan pengakuan dari anggota. Iya, dan dibingkai secara positif. Ini permainan bahasa yang butuh kepekaan tinggi loh, gak bisa asal ngomong. Saya mulai paham nih. Ini bukan sekedar milih kata, tapi memahami struktur psikologis di baliknya ya. Terus gimana dengan pola lain yang dibahas di buku? Misalnya arah motivasi atau toward versus away from. Itu juga berperan? Wah, sangat berperan. Pola ini ngelihat kemana fokus motivasi seseorang diarahkan. Apakah mereka lebih tergerak buat menuju toward sesuatu yang positif kayak tujuan, pencapaian, keuntungan, peluang baru, Oke. ataukah mereka lebih tergerak buat menjauhi away from sesuatu yang negatif kayak masalah, risiko, kerugian, kondisi buruk, ancaman. Toward itu ngejar yang bagus, away from itu ngindarin yang jelek gitu ya kasarnya. Bisa dibilang gitu. Nah, dalam banyak konteks industrial, seringkali nih, walau ini generalisasi ya, dan perlu dicek lagi di lapangan, Iya. pihak manajemen itu lebih orientasinya toward, fokus ke target, profit, pertumbuhan bisnis. Sementara pihak serikat pekerja, karena mandat utamanya kan ngelindungin kesejahteraan anggota, cenderung lebih orientasinya away from. Masuk akal sih. Fokusnya ngindarin PHK, mencegah penurunan gaji, ngelindungin dari kondisi kerja nggak aman, ngejaga hak-hak yang udah ada. Saya bisa bayangin deh friksi yang muncul kalau kedua pihak nggak nyadar perbedaan orientasi ini. Yang satu ngomongin meraih bintang, yang satu ngomongin menghindari jurang. Bisa jadi mereka ngerasa ngomong di frekuensi yang beda banget. Persis. Dan ketidakselarasan bahasa ini bisa jadi sumber salah paham dan kebuntuan. Makanya, tim perunding perusahaan dalam kasus UAUW ini dilatih buat nyadarin potensi perbedaan ini. Pakai bahasa toward, nekenin manfaat sama pencapaian strategis dari kesepakatan. Tapi pas nyusun proposal atau komunikasi langsung sama pihak serikat, mereka mungkin perlu lebih banyak pakai bahasa away from. Contohnya, Contohnya, nekenin gimana proposal ini bakal menyelesaikan masalah yang ada, melindungi anggota dari resiko tertentu, atau mencegah terjadinya skenario buruk. Tentu aja ya, penekanan pastinya harus didasarkan sama analisis LAP profile spesifik dari lawan bicara pas itu, bukan asumsi doang. oke. Intinya, memahami dan nyesuaiin diri sama pola-pola ini memungkinkan mereka ngerancang pesan yang nggak cuma logis, tapi juga relevan secara emosional buat audiens yang beragam itu. Oke, persiapannya kedengeran mateng banget dan strategis ya. Tim perunding udah dibekali penerjemah pola pikir lawan bicara ini. Sekarang, gimana hasilnya di lapangan? Apakah strategi komunikasi canggih ini langsung bikin kesepakatan mulus gitu aja? Nah, disinilah ceritanya jadi sangat menarik dan ngasih pelajaran penting. Hasil awalnya, jujur aja, anti klimaks. Loh, gimana tuh? Tim perunding berhasil capai kesepakatan tentatif sama para perwakilan serikat. Mereka sukses pakai bahasa yang tepat sasaran buat meyakinkan orang-orang di meja perundingan itu. Tapi, Tapi, pas kesepakatan itu dibawa ke forum pemungutan suara oleh seluruh anggota serikat, hasilnya mengejutkan. Ditolak. wah,
Serius? Jadi semua persiapan LAB profile itu sia-sia dong? Saya kira tadi kuncinya meyakinkan kedua belah pihak. Jangan buru-buru nyimpulin gitu. Justru di titik inilah kekuatan sesungguhnya dari persiapan yang mendalam itu mulai kelihatan. Maksudnya? Beberapa hari setelah penolakan awal itu, sesuatu yang menarik terjadi. Para anggota serikat mulai mikir ulang. Mereka ngediskusiin lagi detail-detail proposal yang ditolak itu. Oh iya? Dan tampaknya, karena tim perunding perusahaan juga udah nyusun pesan yang secara implisit ngomong ke pola pikir anggota kemungkinan besar, dengan banyak penekanan away from yang kuat, ngejelasin gimana kesepakatan itu melindungi mereka dari macam-macam hal negatif. Argumen-argumen itu mulai meresap dan beresonansi. Meskipun telat, mereka mulai nyadar kalau mungkin tawaran itu sebenarnya cukup bagus, bahkan mungkin yang terbaik yang bisa mereka dapatin dalam situasi itu. Jadi ada semacam efek tunjak gitu ya dari komunikasi yang udah disesuaiin itu? Terus apa yang terjadi selanjutnya? Ini luar biasa banget. Para anggota serikat sendiri yang kemudian berinisiatif buat ngadain pemungutan suara ulang. Wah, dari mereka sendiri? Iya. Dan kali ini hasilnya berbalik 180 derajat. Kesepakatan itu disahkan. Wow! Bukan cuma disahkan, tapi ini jadi perjanjian kerja kolektif dengan jangka waktu 5 tahun, pertama dalam sejarah hubungan perusahaan itu sama UAW. Sebelumnya, rekor paling lama cuma 1 atau 2 tahun. Keren banget. Dan yang lebih penting lagi, menurut sumbernya, hubungan antara manajemen sama anggota serikat pekerja justru membaik secara signifikan setelah episode ini. Wah, jadi happy ending ya akhirnya? Iya. Ini jadi bukti nyata kalau strategi komunikasi yang didasarin sama pemahaman mendalam tentang bahasa internal lawan bicara, meskipun efeknya nggak instan, punya kekuatan persuasif yang tahan lama dan bisa bangun jembatan bahkan setelah penolakan awal. Persiapan matang itu benar-benar investasi jangka panjang. Bener juga. Pelajaran berharga banget ini. Nah, kalau kita tarik benang merahnya ke gambaran yang lebih besar ya, kasus UAW ini bukan cuma cerita menarik, tapi juga gudang pelajaran praktis buat siapa aja yang pengen ningkatin kemampuan negosiasinya, termasuk Anda. Oke, gimana caranya? Bab 30 nyaranin beberapa langkah konkret berbasis LAB profile. Buat persiapan Anda nih. Pertama, sebelum masuk ruang negosiasi, coba deh lakukan diagnosis awal terhadap lawan bicara Anda pakai kerangka LAB profile. Diagnosis awal maksudnya? Kalau Anda belum pernah ketemu langsung, coba analisis komunikasi tertulis mereka. Email, laporan, proposal lama, bahkan mungkin publikasi atau wawancara kalau ada. Seringkali pola bahasa yang dominan bisa kedeteksi dari sana. Oh, jadi kayak detektif gitu ya, nyari petunjuk dari tulisan mereka. Itu tips yang bagus tuh buat ngintip sebelum ketemu. Terus, gimana pas pertemuan pertama atau awal negosiasi? Ada cara buat gali informasi LB profile ini secara langsung tapi tetap elegan nggak? Tentu, bisa banget. Anda bisa nyisipin pertanyaan-pertanyaan diagnostik LB profile secara alami aja dalam percakapan. Nggak usah kayak interogasi ya. Haha, ya dong. Contohnya gimana? Misalnya pertanyaan simpel kayak, menurut Anda, apa sih yang paling penting dalam mencapai kesepakatan ini? Atau kenapa ya aspek X itu krusial banget buat pihak Anda? Ini bisa bantu ngungkap kriteria atau nilai-nilai kunci mereka. Oke, nanya prioritas mereka ya. Betul. Atau pertanyaan lain kayak, gimana caranya Anda nanti tahu atau merasa kalau negosiasi ini berhasil? Nah, jawaban buat pertanyaan ini bisa ngasih petunjuk tentang pola source mereka. Apakah mereka ngandelin penilaian internal atau butuh data validasi eksternal? Ah, iya. Dan juga pola direction mereka. Apakah indikator suksesnya itu bersifat toward mencapai sesuatu atau away from menghindari sesuatu? Kuncinya adalah dengerin baik-baik gimana cara mereka jawab, bukan cuma apa yang mereka jawab. Wah, jadi kita perlu jadi detektif bahasa juga ya, nggak cuma negosiator. Perhatiin cara ngomongnya juga. Oke, selain analisis pranegosiasi sama pertanyaan diagnostik, ada saran penting lain nggak dari bab 30 ini buat persiapan kita? Ada beberapa lagi yang patut dicatat nih. Pertama, sebagai sikap dasar, sebaiknya asumsikan lawan bicara Anda itu punya pola internal, kecuali ada indikasi kuat sebaliknya. Kenapa gitu? Karena ini nunjukin rasa hormat. Anda memperlakukan mereka seolah-olah mereka punya otoritas penuh atas keputusan mereka sendiri. Ini bisa bantu bangun raport, hubungan baik. Oke, masuk akal. Anggap mereka mandiri dulu. Kedua, dan ini nyambung banget ke kasus UAW tadi. Hati-hati pas negosiasi sama seseorang yang Anda duga internal, tapi jelas-jelas punya konstituen eksternal yang harus mereka puasin. Kayak perwakilan serikat tadi ya?
atau manajer yang harus lapor ke direksi. Betul. Bahasa Anda perlu dirancang buat ngomong kedua level realitas ini secara bersamaan. Kayak contoh yang kita bahas tadi. Mesti pinter-pinter ngerangkainya. Itu nuansa yang penting banget sih. Terakhir nih, soal penyesuaian bahasa dalam proposal atau argumen kita sendiri. Gimana bab 30 nyaranin kita ngelakuinnya berdasarkan analisis lab profile? Intinya sih, adaptasi. Setelah Anda punya hipotesis tentang pola dominan lawan bicara Anda misalnya, Anda duga mereka lebih cenderung toward dan internal, ya susun argumen atau proposal Anda dengan lebih banyak pakai bahasa yang sesuai. Gimana contohnya kalau toward dan internal? Fokus ke manfaat, pencapaian, tujuan, itu toward-nya. Dan pakai frasa yang ngasih ruang buat mereka mikir dan mutusin sendiri. Anda mungkin ingin mempertimbangkan ini, berdasarkan analisa Anda nanti, itu internalnya. Oke. Terus kalau kebalikannya, kalau dugaannya kuat ke away from? Nah, kalau gitu, bingkai proposal Anda dengan nekenin gimana hal itu bakal menyelesaikan masalah, mengurangi resiko, mencegah kerugian, atau menghindari konsekuensi negatif. Fokus ke solusi dan perlindungan. Sip-sip. Tapi perlu diingat ya, ini bukan formula kaku loh. LAB Profile itu alat bantu pemahaman, bukan cetakan biru. Analisis spesifik di tiap situasi tetap yang paling utama. Tujuannya ya biar proposal Anda disajikan dengan cara yang paling gampang diterima, dipahami, dan dihargai sama lawan bicara Anda sesuai sama peta mental mereka. Oke, jelas banget penjelasannya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi denger ini? Gimana pemahaman tentang pola motivasi dan gaya komunikasi ala LAB Profile ini bisa benar-benar Anda manfaatkan dalam berbagai situasi negosiasi yang Anda hadapi? Bener. Entah itu pas minta kenaikan gaji, Atau nyoba capai kesepakatan bisnis penting? atau bahkan sesimpel nawar harga barang di pasar. Iya juga ya, bisa kepake di mana aja sebenarnya. Potensinya gede banget menurut saya. Ketika Anda mulai bisa dengar lebih dari sekedar kata-kata yang keucap, pas Anda bisa nangkap petunjuk tentang apa yang sebenarnya penting buat lawan bicara, apa yang ngegerakin mereka jauh di dalam, dan gimana cara mereka cenderung proses informasi, Kita dapat keunggulan strategis ya. betul, Anda bisa nyesuaiin pendekatan Anda. Bukan buat manipulasi ya, ini penting digarisbawahi. Tapi buat komunikasi lebih efektif dan bangun pemahaman. Manfaatnya bisa jadi signifikan banget ya, bukan cuma soal hasil akhir yang mungkin lebih baik buat semua pihak, tapi juga soal prosesnya. Bisa bangun hubungan yang lebih kuat karena ada rasa saling memahami, bukan sekedar adu argumen. Iya, dan tentu aja ini bisa bantu kita ngindarin banyak banget potensi salah paham, jalan buntu, sama frustrasi yang sering lahir dari komunikasi yang gak nyambung frekuensinya. Bener banget, sering kan kita ngerasa udah ngomong panjang lebar tapi kok nggak didengerin gitu. Nah, itu dia. Jadi, ya kesimpulannya gini, persiapan itu kunci utama dalam negosiasi, kayak yang ditekankan bab 30 dari Words That Change Minds. Dan salah satu elemen persiapan yang paling berharga tapi sering kelewat adalah upaya buat memahami bahasa internal dan pola pikir lawan bicara Anda. Dan LAB Profile bisa jadi alat bantunya. Tepat, alat seperti LAB Profile nyediain kerangka kerja yang sistematis buat ngelakuin ini. Sekali lagi, ini bukan soal trik atau manipulasi, tapi soal bangun jembatan komunikasi. Soal ngomong dengan cara yang paling mungkin didengar, dipahami, dan dihargai sama orang lain karena Anda ngehormatin cara unik mereka ngelihat dunia. Oke, sebagai penutup nih, saya pengen ngajak Anda merenung sejenak. Coba deh bayangin situasi negosiasi Anda berikutnya. Kalau Anda punya kemampuan buat benar-benar dengar apa yang ada di balik kata-kata lawan bicara Anda, apa sih yang sebenarnya memotivasi mereka? Apa kebutuhan terdalam? Atau mungkin ketakutan terbesar mereka terkait isu yang dibahas? Ya. Keputusan berbeda apa, sekecil apapun itu, yang mungkin bakal Anda buat dalam pendekatan atau respon Anda selanjutnya? Pertanyaan bagus tuh. Pikirkanlah. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.